Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning everybody. How are you today? I hope you are very well today. Selamat pagi para siswa. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya berharap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Let's continue our study. Mari kita lanjutkan belajar bahasa Inggris, yaitu untuk hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 8 bulan September 2021 untuk pertemuan ke-7. Dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi bahasa Inggris tentang the text of identity, khususnya sekarang yaitu biografi. Bahwa ini adalah penjelasan tentang biografi. Number 1, definition of biography text. Biography text is details description or account of a person, right, and written by someone else. Jadi biografi itu adalah sebuah teks, ya. Teks biografi adalah sebuah deskripsi atau penjelasan dan prestasi dari kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain. Ya, ini sudah ada penjelasannya di bawah. Kemudian ini ada social function of biography, fungsi sosial biografi. To know a person story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi penjelasannya adalah untuk sosial fungsinya, pertama itu untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya pada setiap prestasi yang mungkin dikenal pada orang ini. Jadi seseorang yang terkenal itu kadang-kadang dibikinkan biografi. Kemudian to give many information easily and educates this reader. Penjelasannya adalah untuk memberikan informasi secara mudah dan mendidik para pembaca. Jadi diharapkan pembaca bisa meniru sepak terjang dari orang yang ditulisnya sebagai biografi tersebut. Kemudian karakteristik of biografi, karakter biografi. Biography is not written by subject and always writes in such person. Jadi biografi itu tidak ditulis oleh pelakunya diri sendiri, ya, dan selalu ditulis orang ketiga. Artinya bukan dengan keluarganya atau teman dekatnya, tapi kadang-kadang orang lain, ya, orang ketiga. Based on research, berdasarkan penelitian. Kemudian describes the person, surroundings, dalam kurung ini, ya, where, when, and how the person lived. Jadi menjelaskan keadaan sekitar orang tersebut, di mana, kapan, dan bagaimana kehidupan orang tersebut. Penjelasan berikutnya yaitu use vivid language to narrative events, yaitu penjelasannya menggunakan bahasa dengan jelas untuk menceritakan kejadian-kejadiannya. Kemudian generic structure.
Jadi urutannya dalam suatu teks itu pertama adalah orientation atau introduction, pengenalan, ya. It is opening paragraph, gives the readers the background information of the person. Itu adalah paragraf pembuka. Jadi orientation itu adalah paragraf pembuka, ya, memberikan pada para pembaca informasi pada orang tersebut, siapa namanya, di mana tinggalnya, lahir di mana, dan sebagainya. Kemudian event, urutan kejadiannya, ya, kejadian-kejadiannya, the series of event. Series of event berarti urutan kejadian-kejadiannya. Nanti ada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan sebagainya. Baru yang terakhir adalah reorientation, penutup, ya. Jadi events itu adalah, in events should be chronological order. Dalam kejadian-kejadiannya sebaiknya ada urutan kronologi. Jadi ceritanya itu jadi teratur, urut sampai dari muda sampai tuanya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, closing atau penutup. It consists of conclusion or comments of the writer. Tell about the achievement of the contribution of the person. Jadi berisi kesimpulan atau komentar dari penulis, menceritakan tentang pencapaian atau kontribusi orang tersebut terhadap lingkungannya bagaimana, prestasi terhadap negara bagaimana, dan sebagainya. Ya, itulah penjelasan tentang biografi yang tadi sudah ada terjemahannya, tolong bisa dibaca kembali. Kemudian kita menuju kepada teks biografi, yaitu tentang Habibie. Di bawah ini sebuah teks biografi tentang B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai B.J. Habibie, ya. Baharudin Habibie, known as B.J. Habibie, was born in Parepare, South Sulawesi Province. Jadi dia lahir di Parepare. On June 25, 1936. Jadi lahir pada tanggal 25 Juni 1936. His father name is Alwi Abdul Jalil Habibie. Nama ayahnya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie. And his mother name is R.A. Ratenajeng, ya, itu Tuti Marini Puspowardoyo. His father died in 1950. Jadi ayahnya meninggal pada tahun 1950. When he was 40 years old. 14, ya. Jadi ketika dia berusia 14 tahun. B.J. Habibie continue his study in Jakarta. Pertama dia di Jakarta, ya, belajarnya. And then in 1955 moved to Germany. Jadi kemudian tahun 1955 pindah ke Jerman. In 1962, pada tahun 1962, B.J. Habibie return to Indonesia. Jadi ini mungkin cuti, ya. During this time, selama waktu itu, he was reacquainted with Hasri Ainun. Dia berkenalan, reacquainted itu berkenalan, with
Hasri Ainun. They married, mereka karena ketemu sama Hasri Ainun, married on 12 Mei 1962. Jadi dia menikah pada tanggal 12 Mei 1962. After that, setelah nikah itu, after that, B.J. Habibie and his wife return to Germany. Jadi kembali ke Jerman bersama istrinya and settle in Aachen ya. Dan tinggal di Aachen, Jerman ya. They have 2 children. Their children are Ilham Akbar Habibie, was born in 1963, and Tarek Kemal Habibie was born in 1965. Yang lahir Tarek Kemal Habibie lahir tahun 65. In 1974, tahun 1974, Suharto request Habibie to return to Indonesia as part of Suharto's drive to develop the country ya. Pada tahun 1974, Suharto meminta Habibie kembali ke Indonesia sebagai bagian dari pemerintahan Suharto untuk mengembangkan negeri ini. Ya. B.J. Habibie was made Chief Executive Officer (CEO) ya, of Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN in 1978. Jadi ditunjuk menjadi yang ini sebagai pemimpin perusahaan pesawat terbang Nusantara di Bandung ya. B.J. Habibie is an Indonesian engineer and politician. Jadi Habibie itu bukan hanya seorang insinyur Indonesia ya, tetapi juga seorang politisi who was elected vice president in March 1998. Jadi ketika itu dia kemudian setelah menjadi Chief Executive Officer di IPTN, kemudian dia ditunjuk ya sebagai wakil presiden, elected atau dipilih, elected vice president, dipilih menjadi wakil presiden in March 1998, pada bulan Maret 1998. And the such president of Indonesia from 1998 to 1999. Jadi kemudian setelah Pak Harto lengser, itu diganti oleh B.J. Habibie menjadi presiden pada tahun 1998 ke tahun 1999. B.J. Habibie died September 11, 2019. Jadi Habibie itu meninggal pada bulan September tanggal 11 pada tahun 2019 in Gatot Subroto Army Hospital, Jakarta. Jadi meninggal di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Demikian ya, ini biografi tentang B.J. Habibie. Kemudian ini ada 10 pertanyaan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab, karena ini pertanyaannya sebagai berikut. Answer the following question by referring to the text about B.J. Habibie. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang mengacu kepada teks tentang B.J. Habibie dari nomor 1 sampai 10. Nomor 1, where was B.J. Habibie born? Di mana dia lahir? When was he born?
kapan dia lahir. What is his father name? Siapa nama ayahnya? What is his mother name? Siapa nama ibunya? When did Habibie's father die? Kapan ayahnya meninggal? With whom he married? Dengan siapa dia menikah? How many children they have? Berapa banyak anak mereka antara Habibie dan Ainun? Kemudian, why did Habibie return to Indonesia? Apa waktu itu dia kembali ke Indonesia? Ya, pada tahun 1974. Ingat-ingat ya, kembali ke Indonesia 1974. Kemudian, when was he elected vice president? Kapan dia dipilih atau ditunjuk sebagai wakil presiden? Dan nomor terakhir adalah when did Habibie die? Kapan Habibie itu meninggal? Jadi B.J. Habibie itu meninggalnya kapan? Demikian materi bahasa Inggris hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.